Alhamdulillah, 1 bulan ini kami berzikir dan berdoa jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Lalu kemudian kami berdoa bersama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Bagaimana hukumnya kalau ada di antara jamaah ada yang tak mau mengangkat tangan? Waktu doa itu tak mau dia angkat tangan. Berdoa ini 2, berdoa ini 3. Assalatu wassalamu alaik. Ustaz, saya mau tanya tentang sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu kapan? Antara azan dan iqamah. Ayatnya rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Sampai habis iyalah. Usollinya, usolli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli yang lain, usolli sunnatas subhi rak'ataini qobliyatan. Loh, sama sunat fajar dengan qobliyah subuh, sama, bodoh sami mawon. Buka buku saya 99 tanya jawab sholat, dalilnya lengkap. Bagaimana hukum memotong hewan kurban 2 kali potong baru mati? Yang putus itu 2 urat. Yang pertama urat nafas, yang kedua urat makan. Kalau urat makannya putus, urat nafas tak putus, begitu tali dibuka dia tegak balik. Oleh sebab itu maka nanti dibuatkan pelatihan memotong kurban. Kalau kemarin ada kegagalan memotong, buat pelatihan. Maka kalau sudah dipotong, dilepas talinya, tegak dia balik, hidup balik. Ada orang mengatakan mati, mata harap memakan dagingnya karena dipotong 2 kali. Itu maksudnya supaya yang memotong itu berhati-hati, belajar ilmu memotong. Ada orang ilmunya ada tapi tak berani, asal menengok darah dia berkunang-kunang, sapi tak mati dia pingsan. Ada pula berani tapi tak punya ilmu, tenaga saja yang kuat, tapi tiba-tiba tidak putus. Jadi kalau sudah tidak putus, dibuka talinya, sapi tegak balik, hidup balik, tumbangkan lagi, potong lagi, dagingnya tetap halal. Itu maknanya tarhib, orang ditakut-takuti supaya berhati-hati jangan sampai terpotong 2 kali, supaya putus 2 urat itu. Andai terjadi dia potong lagi sampai mati, jangan dibiarkan lepas. Alhamdulillah, 1 bulan ini kami berzikir dan berdoa jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Lalu kemudian kami berdoa bersama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Bagaimana hukumnya kalau ada di antara jamaah ada yang tak mau mengangkat tangan? Waktu doa itu tak mau dia angkat tangan. Berdoa ini 2, berdoa ini 3. Yang pertama mengangkat tangan, mengusap. Mengangkat tangan, mengusap. Yang kedua mengangkat tangan, tidak mengusap. Yang ketiga tidak mengangkat tangan. Jadi ada doa tak mengangkat tangan. Ustadz, saya pakai mengangkat tangan dan mengusap. Saya kalau ada orang doa, saya angkat tangan saya. Kenapa Ustadz angkat tangan Ustadz? Karena innallaha hayyun karimun. Allah itu maha hidup, Allah itu maha karim. Karim artinya dermawan. Allah itu maha dermawan. Innallaha yastahyi, Allah malu melihat tangan yang diangkat ayyaruddahu sifran. Ketika tangan itu diangkat lalu balik dalam keadaan sifran, 0. Allah malu menengok tangan yang diangkat turun dalam keadaan kosong. Maka kalau saya tengok ada orang berdoa, saya angkat tangan saya, karena pasti diisi Allah, takkan mungkin kosong dari rahmat Allah Ta'ala. Dia tadi tak mau ngangkat, tak mau dia, padahal rahmat itu sedang diturunkan Allah, dia tak mau. Itu mazhab dia. Mana pula bisa kita paksa kan? Bukan bisa kita tunjukkan, itu rahmat itu turun, nampak. Bukan macam rahmat laki ibu yang bisa ditengok. Innama anta munzir, kau hanya bisa menyampaikan, lasta alaihim bimusaitir, kau tak bisa paksa orang lain. Ini tentang mengangkat tangan. Kenapa disapukan ke muka? Karena ingin mendapatkan barokah.
Itu kadang orang habis bersalaman diciumnya tangan. Cium tangan untuk mendapatkan barokah. Imam Ahmad bin Hambal mengusapkan tangannya ke mimbar tempat Nabi khutbah, pegangnya ke mimbar. Aslinya tangan Nabi itu dicium. Tak bisa mencium tangan Nabi, tapak tangan yang menyentuh itu cium. Tak bisa mencium tapak tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi. Aslinya Hajar Aswad itu dicium. Tak bisa dicium, Hajar Aswad itu dipegang tangannya. Ya barokah. Dia tak mau. Macam mana kita maksa? Takkan kita bawa perang panjang. Cium tidak. Radikal. Nah, itu tentang di luar sembahyang. Nah, bagaimana dengan kunut? Adapun tentang masalah kunut, maka datanglah orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal mazhab Hambali tidak ada kunut subuh. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i kunut subuh. Datang orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana kalau aku sholat subuh imamnya bermazhab Syafi'i? Apakah aku ikut engkau tak baca kunut atau aku ikut kunut? Kata Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, kalau imammu bermazhab Syafi'i baca kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Itu Imam Ahmad bin Hambal tuh, yang jenderal bintang 5-nya tuh. Tiba-tiba ada yang di Pekanbaru ini yang kopral-kopral baru masuk mengatakan tak mau mengangkat tangan. Ini Ahmad bin Hambal nih. Meninggal Imam Syafi'i di Mesir tahun 204. Imam Ahmad bin Hambal masih hidup di Baghdad sampai 241. Hampir lebih 30 tahun dia hidup. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal Hambali, walaupun mereka berbeda pendapat tentang kunut subuh? Da'autu lisyafi'i fi salati, kudoakan Syafi'i dalam salatku 40 sana, 40 tahun. 40 tahun kudoakan Syafi'i dalam salatku. Nih yang jenderal bintang 5 nih mendoakan Syafi'i yang kunut subuh 40 tahun. Dalam salatnya doanya, Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tiba-tiba sekarang hanya karena kunut subuh, jangankan mendoakan, menengok pun tak mau, ditegur pun batang hidung tak menyaut. La ilah, musibah. La taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami dalam masalah agama. Musibah sakit, Covid bahaya, tapi ada yang lebih bahaya adalah musibah agama. Jadi kalau imam baca kunut subuh, ikut kita amin kan? Allahumma hadina fi man hadain, amin. Ini kadang orang inilah hebatnya kerja setan, benci menengok orang berbeda pendapat. Kunut subuh tak mau ikut, tapi panjat pinang mau. Padahal kunut subuh itu bukan bid'ah. Kalau kunut subuh itu bid'ah, masuk neraka jahanam lah Imam Syafi'i. Kalau tak ada Imam Syafi'i, tak ada ilmu usul fikih. Tanyalah seluruh ulama di dunia ini, siapa yang pertama kali membuat ilmu usul fikih secara terstruktur sistematis? Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Kalau tak ada Syafi'i, tak tahu kami mana hadis am, mana hadis khas, mana muqayyad, mana mutlak. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Maka Imam Syafi'i itu bergelar Nasirus Sunnah, penolong sunnah, karena sebelum itu lemah. Maka datanglah dia menguatkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau